Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat ibadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yorinawa Salawangi STH. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini dengan mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 10 bait yang pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 140 ayat 13 sampai ayat 14 menjadi nas pembimbing pada ibadah ini, yang menyatakan, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Berbalik dari mengikuti Allah kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 yang menyatakan demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 36 yang menyatakan demikian. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, kami akan membaca Alkitab dan kami akan mendengarkan suara-Mu. Bimbinglah kami di dalam Roh Kudus, agar kami memahami dan mendalami kekayaan setiap kata-kata yang tertulis di dalam firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Ratapan 1 ayatnya yang pertama hingga ke-17. Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan, "Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya.
Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesalah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tiada menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan berakhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mencari-cari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan, untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku, untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
berdasarkan surat edaran sakti dari Kapolri bahwa berdasarkan program pemerintah dalam kerangka di mana masyarakat harus memutus rantai COVID-19. Kita melihat sekarang di jalan-jalan raya begitu sunyi, di mal juga sunyi, di pasar-pasar juga sunyi, semuanya menjadi sunyi. Agaknya sunyi atau menjadi sunyi ini sesuatu yang lagi tren saat ini. Sampai-sampai pembacaan kita juga bicara tentang hal sunyi. Tepatnya Yerusalem menjadi kota yang sunyi. Bahkan dalam kitab Ratapan ini Yerusalem digambarkan sebagai seorang janda yang dahulu dihormati oleh bangsa-bangsa, tetapi kemudian hari-harinya penuh dengan kesedihan dan kesepian. Ia ditinggalkan, dikhianati, bahkan teman sendiri menjadi seteru. Sehingga kegelisahannya membuat ia tidak tentram. Janda itu pun terus-menerus ada dalam duka cita. Demikianlah Yerusalem kehilangan kemuliaan dan menjadi kota yang mati, dipenuhi kesunyian. Kesemuanya itu benar-benar ditanggung sendiri. Tidak ada yang menghiburnya, tidak ada yang menolong. Bahkan Yerusalem menjadi kota rampasan, bahkan menjadi kota tertawaan para lawan-lawannya. Bahkan mereka berpesta sebagai tanda kemenangan. Inilah ratapan Yerusalem yang dapat kita baca sesungguhnya dari ayat 18. Di sana berkata demikian, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Demikianlah kita dapat melihat keluhan Yerusalem. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan ratapan Yerusalem itu, maka ada hal yang dapat kita perhatikan di sana, bahwa ada siksaan bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga ada siksaan dalam konteks rohani atau batiniah. Mereka yang menderita bertanya, mengapa? Berdasarkan pengakuan pada ayat 18 tadi, Tuhanlah yang benar. Jadi tindakan Allah memang tidak dapat disalahkan.
atas reruntuhan Yerusalem. Dan perlu diketahui bahwa keruntuhan Yerusalem, maka di dalamnya bait Allah pun mengalami kehancuran. Tindakan Allah ditujukan pada sikap yang memberontak. Jadi Allah menghukum karena umat memberontak, dan pemberontakan itu dikategorikan sebagai dosa, dan menyatakan murkanya pada ayat 12 dapat kita baca. Namun Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan itu menunjukkan hal itu menyebabkan terjadinya krisis iman. Pembaharuan Yosua sepertinya, maaf bukan Yosua tapi Yosia, sepertinya disisihkan begitu saja oleh tangan Allah. Dalam beberapa tahun saja raja yang saleh dan jujur itu mati di medan pertempuran, dan kota suci diserbu dan dihancurkan. Bagaimana dengan perjanjian Allah dengan anak Daud yang dapat kita baca dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Nyata-nyata Nebukadnezar mampu menembus tembok Yerusalem dan membakar rumah Allah. Apa yang sedang dilakukan Allah? Itu pertanyaannya. Dan apa yang harus dipercaya umatnya? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama dalam menyikapi persoalan itu adalah sikap yang terbuka. Itu sangat diperlukan terhadap perubahan situasi yang ideal dengan realitas yang harus dihadapi, dengan didasari bahwa di balik situasi yang tidak ideal itu ada kasih Allah yang penuh pengharapan. Inilah pembelajaran bagi generasi yang akan datang, di mana mereka dapat menemukan pengharapan di tengah harapan dan membimbing orang lain kepada harapan itu. Tentu dalam kerangka itu dibutuhkan pengenalan akan Allah secara mendalam. Yeremia pasal 8 ayat 1 sampai ayat 12 mengajak kita belajar dari tukang periuk. Sesungguhnya umat secara terus-menerus ada dalam proses pembentukan yang Allah lakukan, tetapi ketaatan dan kesetiaan seharusnya terus bertumbuh dalam kehidupan umat. Kehadiran Allah dalam Kristus yang menderita menjadi suatu pertanda bagi umat bahwa Allah menginginkan dimanapun umat ditanam, mereka bertumbuh dan hidup dalam berbagai peristiwa kehidupan. Apakah COVID-19 adalah hukuman Allah? Saya tidak berani mengatakannya, tapi lebih bijak adalah saat-saat kita dalam kesunyian, disitulah kita bisa berjumpa dengan Allah. Bahkan di tengah keramaian hiruk pikuk corona, kita pun dituntun dalam perjumpaan dengan Allah. Renungkanlah hal ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini tidaklah ditentukan di hari kemarin, tetapi sudah beberapa bulan sebelumnya, bahkan tahun yang sudah kita lewati. Tetapi ketika firman ini dibacakan hari ini, bukankah kita pun sedang menghadapi kesunyian di sana sini? Yerusalem mengalami kesunyian karena pemberontakan mereka, tetapi kita karena COVID-19. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah pertanda penyertaan Allah dalam roh di hidup dan kehidupan kita. Percayalah padanya, Ia selalu memperhatikan hidup saudara-saudara dan saya.
Tuhan memberkati. Mari kita sambut renungan kita dengan Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulung langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Sekarang jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Kita bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, seiring dengan pemutusan rantai COVID-19, maka seluruh masyarakat Indonesia diharapkan bisa berdiam di rumah. Dan ketika kami melihat di jalan-jalan, di pasar, di mal, ada kesunyian. Ya Tuhan, ya Bapa, kami mau merenungkan situasi ini. Dan di dalam perenungan kami, biarlah di dalam kesunyian pada saat ini, kami dapat berjumpa dengan Allah. Bahkan di tengah keramaian, orang banyak membicarakan tentang COVID-19 ini. Kami pun dapat berjumpa dengan Engkau. Bahkan melalui firman-Mu pada saat ini, kami diantar untuk sampai pada perenungan apa yang sesungguhnya Engkau sedang buat dan bagaimana kami sebagai umat-Mu yang percaya mengambil suatu sikap. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, firman-Mu mengajarkan kami agar kami dapat menerima suatu perubahan situasi yang ideal terhadap realitas yang harus dihadapi. Dan biarlah dengan hati yang terbuka, kami sesungguhnya semakin dapat mengenal keberadaan-Mu. Kami mengenal pribadi-Mu. Kami mengenal kuasa-Mu. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, biarlah ketika kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya di tengah-tengah kehidupan kami berkeluarga, berumah tangga, kami diantar untuk terus memperhadapkan diri kepada-Mu di dalam ketaatan dan di dalam kesetiaan terhadap-Mu. Sehingga kehidupan rumah tangga dan keluarga kami adalah kehidupan yang Engkau berkati.
Demikian juga ya Tuhan ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh masyarakat dunia, bahkan masyarakat Indonesia, di dalam memutus mata rantai COVID-19 ini. Biarlah seluruh masyarakat Indonesia juga mampu untuk menopang apa yang menjadi kebijakan pemerintah, sehingga COVID-19 terhenti dan mati. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami juga berdoa untuk para medis yang saat ini juga sedang berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19, bahkan merawat mereka yang terinfeksi. Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesabaran, dan biarlah oleh kekuatan yang dari Tuhan, mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan ya Bapa, keberadaan COVID-19 ini sangat mempengaruhi dari sendi-sendi, bahkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Bahkan kami di dalam gereja pun kami mampu ditembus oleh COVID-19. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, biarlah kiranya Engkau juga mau turut campur tangan di dalam penghentian COVID-19 ini. Dan akhirnya seluruh kehidupan manusia, baik di dunia maupun di Indonesia, dapat pulih kembali. Sehingga ya Tuhan ya Bapa, masyarakat Indonesia kembali mengalami damai sejahtera di dalam kehidupannya. Bahkan bagi gereja-gereja, bahkan khususnya seluruh warga jemaat Immanuel Semarang ini, mereka kembali di dalam damai sejahtera. Untuk itu ya Tuhan ya Bapa, kami serahkan penghentian COVID-19 ini juga di dalam cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk seluruh warga jemaat Immanuel di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka, dengan segala pergumulan dan tantangan yang dihadapi. Biarlah Tuhan menolong mereka agar mereka dikuatkan dan mereka mengalami sukacita, mengalami sejahtera, oleh karena Engkau berkenan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kehidupan warga jemaat di Immanuel Semarang ini. Mereka yang sakit biarlah Tuhan kuatkan, mereka yang sedang bersedih hati, mereka yang berkesusahan, biarlah dalam topangan Tuhan mereka mampu untuk menjalani kehidupannya. Demikian juga para janda dan duda di tengah persekutuan kami khususnya, biarlah mereka selalu juga menjadi kuat di dalam menghadapi hari-hari, bahkan menjangkau masa depan mereka. Bagi mereka yang sakit, biarlah kiranya Tuhan Engkau, bagi mereka yang berulang tahun, biarlah kiranya syukur mereka berkenan di hadapan-Mu, bahkan mereka terus ada di dalam topangan dan cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menopang anak-anak kami dan memberkati mereka semua. Bahkan bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pendamping hidupnya, biarlah mereka kami serahkan di dalam hikmat-Mu. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya biarlah para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada ibadah ini, Tuhan juga memberkatinya. Ya Tuhan ya Bapa, kami berdoa untuk rencana-rencana kerja gereja-Mu, Jemaat Immanuel Semarang ini ke depan. Kami juga menyerahkan di dalam hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu, sehingga ya Tuhan ya Bapa, kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami selanjutnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Untuk itu kami serahkan para presbiter, pengurus-pengurus unit-unit misioner, biarlah kiranya Tuhan Kau juga berkati kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya inilah doa kami, biarlah apa yang tidak terkatakan dan tidak terucapkan, Tuhan yang menggenapi dan menyempurnakannya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Disampaikan kepada seluruh jemaat untuk menyampaikan persembahan hari Minggu bisa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 136 0011436 Diulangi 136 00114436403 atas nama GPIB Immanuel Semarang Cabang Emputan Tular, atau disampaikan langsung ke kantor gereja setiap hari kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9.00 sampai dengan 17.00 WIB. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-7 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi mengagungkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi kegiatan Jemaat sepanjang minggu tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa perpuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur hud, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang punya gereja ini memberkati saudara dan keluarga. Pemberitahuan, belakangan ini kita semua diperhadapkan pada pergumulan menghadapi pandemi COVID-19. Terkait dengan hal itu, maka kegiatan pelayanan ibadah di gereja sementara waktu ditiadakan, diganti ibadah di rumah masing-masing sambil menunggu informasi lebih lanjut. Secara teknis diatur PHMJ, ibadah dilakukan secara tertulis atau video, mendengarkan radio GPIB pukul 11.30 sampai dengan 12.30 WIB, 20.30 sampai dengan 21.30 WIB. Membaca Sabda Bina Umat. Demikian untuk menjadi perhatian dan mohon dukungan doa jemaat. Kembali lagi kami perlu informasikan bahwa kolekte persembahan lainnya yang terkumpul dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 136 00144 36403 atas nama GPIB Immanuel Semarang, atau langsung diserahkan ke GSG pada kasir. Diinformasikan untuk ibadah perjamuan kudus Jumat Agung, yaitu pada tanggal 10 April, dan ibadah Paskah tanggal 12 April, menunggu informasi lebih lanjut. Demikian warta Jumat minggu ini. Untuk informasi selengkapnya termasuk warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat yang dapat dibawa pulang guna menjadi panduan dalam kegiatan sepanjang minggu berjalan. Atas perhatian jemaat dan tamu yang hadir, diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sekarang jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang kekal selama-lamanya.